karena akan melahirkan kejenuhan juga gitu ya. Tapi kita bijaksana, kalau kita salah, kita akui salah, kita berusaha untuk memperbaiki dan jangan ulangi. Nah sehingga rumah tangga itu selalu dalam keharmonisan. Nah itu yang dimaksudkan dalam poin ini tentunya. Jadi mudah-mudahan ini bisa ditangkap pesannya. Sekarang perkara yang ketiga, yang terakhir tentang masalah rahasia rumah tangga, yaitu tidak membuka kepada umum rahasia dan kekhususan apapun. Ya. Di sini dikatakan oleh beliau, yaitu mengundang bahaya bagi rumah tangga adalah salah satu dari anggota dengan menyebarkan rahasia-rahasianya. Ini tidak boleh. Ya, sebab ini termasuk dalam sabda Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh pula membahayakan orang lain. Anggota keluarga ya. Nah, saya berbagi tips sederhana. Ibu dan bapak sekalian suami istri, lingkup kita suami istri. Jangan libatkan anak, ya. Jangan libatkan saudara, jangan libatkan orang tua. Kecuali dalam keadaan kita mentok dan membutuhkan itu. Dan itu pun harus ahli tadi. Saya anak kita memang sudah dewasa banget. Dia sudah sarjana, dia bisa bijaksana, dia bisa ngomong sama ayahnya, dia bisa ngomong sama ibunya, oke. Tapi kalau masih anak-anak jangan. Ya. Ada sebagian ibu saya temukan dalam rumah tangga begitu. Dia bicara ke anaknya yang masih 7 tahun, 8 tahun tentang hal yang dia tidak suka tentang suaminya. Jadi si anak ini tumbuh benci ayahnya. Ini bahaya sekali, hati-hati Bu, jangan dilakukan. Karena biarkan anak kita menjadikan ayahnya sebagai idolanya. Biarkan anak kita menjadikan ibunya sebagai idolanya. Jangan kita yang menjadi penyebab dia benci orang tuanya. Ini nggak boleh. Ya, gitu. Kita harus betul-betul bisa menjadikan ini sebagai sebuah pegangan. Berbeda, kita tidak bicara kasusnya kalau memang ayahnya atau ibunya itu orang rusak. Rusak akidahnya, rusak akhlaknya, segala macam itu lain. Tapi kalau enggak, jangan kita lahirkan kebencian. Jadi kalau kita libatkan anak memang yang sudah dewasa sekali dan memang dia ahli di bidangnya, atau kita fokus saja begini. Suami istri, pecahkan sama-sama. Sudah mentok baru keluar. Ya. Nah kalaupun kita keluar teman-teman, keluar pada orang-orang terdekat yang bisa dipercaya. Anak misalnya, ya mungkin ya mertua, orang tua gitu ya. Dan tolong garis bawahi, hindari konsultasi curhat sama asisten rumah tangga. Maaf saya bahasakan ini. Ya. Karena mereka rata-rata tidak akan sama kita seterusnya. Kapan kita buka masalah suami sama dia, buka masalah istri sama dia, misalnya kalau laki-laki sama supirnya, ini jadi masalah ini. Kalau dia berhenti satu waktu, itu bisa jadi senjata menyerang kita. Jadi nggak perlu, gitu ya. Biarkan semua orang di rumah mengetahui kita tidak ada masalah, ya. Cukup antara kita saja. Sedangkan dalam pendidikan anak saja dilarang orang tua bertengkar di depan anak-anak, gitu kan. Bertengkar, pergilah ke satu tempat di mana di situ diselesaikan, baru kemudian kembali ke anak dalam kondisi anak tahunya kita tidak masalah. Persentase di atas 60% perceraian terjadi dalam rumah tangga karena secara kejiwaan anak ini sudah biasa lihat orang tuanya bertengkar. 60-70% itu karena dia biasa lihat ibu sama ayahnya bertengkar, direkam oleh anak ini dari kecil, maka dia pun membawa ke rumah tangganya nanti. Apalagi kalau sudah sampai bercerai, ada keluarga kami begitu. Bercerai setelah kita runut, ternyata karena ibu ayahnya juga bercerai. Jadi memang itu kejiwaan sudah dibawa. Ini bahaya, makanya tidak boleh memperlihatkan kepada anak-anak. Biarkan mereka lihat selalu kita harmonis, kita nggak ada masalah. Apalagi kalau kita masih bisa memecahkan permasalahan tersebut. Masalah yang paling besar dalam penyelesaian rumah tangga ini egois. Tidak mau mengaku salah, ya. Tidak mau memperbaiki. Ya sudah saya begini, terserah dia mau terima silakan, kalau enggak ya enggak. Ini jangan, ya. Karena ada egoisnya, jadi tidak boleh. Kemudian dikatakan di antara contohnya adalah seperti yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, maaf, saya belum masuk ke poin tadi. Nah, inti disampaikan oleh penulis, kalau kita sudah ceritakan pada anak pun, kita ceritakan pada mertua pun, kita minta tolong agar itu tertahan hanya sampai di situ. Jangan sampai ada yang menceritain keluar. Nah, kalau tadi kita sampai ke asisten rumah tangga atau kita sampai ke supir, driver, ini bisa saja keluar. Sementara Nabi melarang kita la darar wa dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Dan contohnya adalah termaktub dalam firman Allah SWT surah Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalan lilladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut. Nuh Nabi Nuh, Lut Nabi Lut. Dua-dua istri mereka dalam keadaan kafir. Allah jadikan perumpamaan supaya kita ambil pelajaran.
Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba kami yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Salah satu makna berkhianat, Ibnu Katsir mengatakan, menukil ayat ini, istri Nuh tersebut selalu mengintip rahasia Nuh. Apabila ada orang yang beriman kepada Nuh, maka ia mengabarkan kepada para pembesar kaum Nuh tentang keimanan itu. Adapun istri Lut, maka jika Lut menerima tamu laki-laki, maka dikabarkan hal itu kepada orang-orang yang biasa melakukan kejahatan atau homoseksual, yakni agar mereka datang lalu melakukan perbuatan homo dengan tamu tersebut. Ini kejahatan istri dua nabi ini. Kalau istri Nabi Nuh, Allah kasih perumpamaan dan Allah binasakan dia. Kenapa? Setiap ada orang beriman diam-diam sama Nabi Nuh, karena Nabi Nuh ini berdakwah banyak kaumnya nolak. Maka caranya Nabi Nuh datang diam-diam ke rumah mereka. Kalau kau beriman bisa kamu rahasiakan gitu ya. Ada juga datang ke rumah Nabi Nuh. Yang tahu kan istrinya. Istri ini jahat. Dia sampaikan ke kaumnya. Itu ada yang baru beriman tuh. Maka datang mereka digebukin lah. Rampas hartanya. Ini pengkhianatan. Jadi orang terdekat sendiri tidak bisa dipercaya. Ya. Itu juga dengan istri Nabi Lut. Ini parah banget nih. Setiap ada tamu laki-laki, maka dia sampaikan ke kaumnya yang pelaku homoseksual, karena mereka terkena homoseksualnya. Tuh ada tamu baru tuh ganteng. Nah disuruh datang. Nah sampai seperti itu. Makanya Allah gambarkan waktu dua malaikat datang mau membinasakan kaum Lut. Mereka datang dalam wujud laki-laki yang sangat tampan dan bersih. Maka kaumnya pelaku homoseksual datang dan ingin merampas malaikat tersebut. Ya. Maka malaikat mengatakan, tidak usah khawatir hai Lut. Mereka tidak akan bisa menjangkau kami. Kami adalah utusan Tuhanmu. Dan sungguhnya mereka akan dibinasakan besok pagi. Keluarlah kamu sama orang-orang beriman. Ya. Dan jangan ada yang balik ke belakang pada saat siksaan itu terjadi. Maka terjadilah pembalikan negeri mereka. 9 negeri kaum Lut diangkat lalu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sampai beberapa riwayat menyebutkan masih terdengar suara gonggongan anjing mereka pada saat dibalik negerinya itu. Ini sebagai contoh. Nah, dari sini kita ambil sebuah pelajaran juga, kalau memang pasangan kita itu tidak bisa menyimpan rahasia, jangan disampaikan. Ya. Saya seorang suami, istrinya selalu ngomong sana sini. Ya udah, dia batasi. Dia bicara sebatas apa yang perlu disampaikan saja. Tidak usah semuanya, karena dia tidak bisa ngontrol diri. Kalau tidak nanti akan terbongkar. Atau ibu punya satu berita yang memang itu rahasia keluarga ibu. Misalnya ibunya ibu lagi punya utang, contoh misalnya ya. Atau ayah lagi ada masalah. Kalau kita tahu suami kita, kalau kita ceritakan ini, dia malah cerita ke teman-temannya. Itu mertua saya gini-gini. Jangan diceritakan. Karena kalau diceritakan malah jadi keluar kemana-mana. Ya. Tapi kalau kita bisa tahu pasangan kita ini dewasa, bijaksana, bisa memberikan masukan, menyimpan rahasia, oke. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Allahu a'lam. Baik, kedepannya kita akan lanjutkan insya Allah di bab akhlak ya. Di nasihat ke-21. Dan dengan ini berarti kita sudah pindah ke bab baru tentang masalah akhlak sekarang.